Nah, kalau pengen cepat dapat status ibad dari Allah, maka cara tobatnya berusaha mencintai Allah sehingga mendapatkan rahmatnya. Rahmat itulah yang menjadikan cinta Allah turun, dosa sebesar apapun hilang. Ya, sepanjang kaitan dengan Allah ya, nanti dibimbing oleh Allah kalau ada dosa terkait dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Namun sebesar apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, bahkan Dia mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Melalui video ini, mari kita pelajari bersama bagaimana cara bertaubat yang benar, agar dosa-dosa kita diampuni dan hati kita kembali dekat dengan cinta Allah. Dengarkan nasihat Ustadz Adi Hidayat sampai selesai. Semoga setiap kata menjadi pengingat yang menuntun kita kembali ke jalan yang diridai. Sebelum menyimak, jangan lupa, mari kita doakan guru kita tercinta, Ustadz Adi Hidayat, di kolom komentar agar menjadi saksi bahwa kita telah mendoakan beliau. Semoga beliau selalu sehat, diberi umur panjang, dan dilindungi oleh Allah. Dukung juga channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jadi kalau ingin mendekati Allah karena salah, rumus cepatnya dari Al-Quran tuh coba naikkan level taubatnya ke level cinta, ke level muhibbin. Jadi taubatnya itu karena cinta Allah. Kan taubat tuh macam-macam kan motivasinya. Taubat tuh satu, ada yang pengen diampuni dosanya. Yang penting dosa diampuni. Ya kan? Itu standar kan? Ya kan? Standar kan? Orang minta ampun kan pengen diampuni, standar kan? Nanti ada ukuran. Bagaimana tahunya diampuni dosa itu. Jelas ya? Yang kedua, ada yang pengen dibimbing jadi baik, pengen berubah. Makanya di Qur'annya taba wa aslaha. Ya, setelah bertobat, berubah jadi baik. Tobat kamu berubah, kan gitu kan? Ya kan? Yang kedua itu kan naik berubah, diampuni dosa, jadi berubah. Nah, yang ketiga ini yang mahal. Yang mahal. Tobat ingin dicintai Allah karena punya rasa cinta terhadap Allah. Ini yang paling mahal. Ya, ini yang paling mahal. Jadi apapun yang dia kerjakan, nanti kita akan dapat contoh misalnya kasus-kasus dosa-dosa yang kadarnya besar, misal pembunuhan, kan? Misal perzinaan dan seterusnya. Kalau sekarang korupsi, kan, dan sebagainya gitu kan, yang besar-besar lah, kadar-kadar besar yang ancamannya, pasalnya juga tinggi, terus ayatnya juga dengan ancaman yang luar biasa. Apa yang terjadi? Itu ketika seseorang ingin mendapatkan cinta Allah, jawaban pertama Allah kepadanya, hambaku. Apa pertama jawabannya? Hambaku. Ini kalimat itu mahal sekali. Karena kalimat itu kalimat yang menjadikan seseorang kalau diberikan itu oleh Allah di ujung hayatnya, itu jaminan surga. Ya, misal nih, mau meninggal sedang sakarat, dapat kalimat itu dari Allah, hambaku, ibad misalnya, itu sudah jaminan surga. Dari mana dalilnya? Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi, selanjutnya wadkhuli jannati. Itu. Masuklah engkau dalam golongan ibadi, hamba aku. Ya? Lalu ini surga yang akan kau tempati. Nah, ibadi itu siapa aja? Ibadi itu ada orang soleh meningkat kesolehan, ada orang salah taubat. Karena dua-duanya disebut ibad. Ya? Ada yang pertama, ya, hamba soleh, tadi yang saya sampaikan, ibadur rahman, amalannya jelas. Ada yang kedua, hamba salah. Nah, kalau pengen cepat dapat status ibad dari Allah, maka cara taubatnya berusaha mencintai Allah sehingga mendapatkan rahmatnya. Rahmat itulah yang menjadikan cinta Allah turun, dosa sebesar apapun hilang. Ya, sepanjang kaitan dengan Allah ya, nanti dibimbing oleh Allah kalau ada dosa terkait dengan manusia. Nah, rahmat Allah turun, dosa apapun potensi hilang. Itu ada di Quran surah 39 ayat 53. Yang terjemahannya sama Mas Ami udah disampaikan dalam kultum mendadak. Ya, kita bacakan ayatnya. Baik ya. Qul ya ibadi. Tuh, kalau kita wakaf, ibadinya muncul. Viralkan Muhammad SAW, katakan, wahai hamba-hambaku. Tuh. Tadi kan kalimatnya, wahai siapa? Hamba-hambaku. Masih disebut hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Aku tak peduli engkau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Artinya apa? Ketika menggunakan alladzina, setidaknya kurang lebih 1080 disebutkan dalam Al-Quran, 1080 kali.
Itu mencakup semua tanpa kecuali. Artinya, jangankan yang biasa-biasa, yang kaya pun bisa maksiat. Dan maksiatnya bisa lebih banyak. Ya, jangankan yang tidak punya kedudukan, kan? Yang punya kedudukan bisa maksiat. Jangankan yang ilmunya standar, ustadz kiai bisa maksiat. Bisa maksiat. Ya, dan pada titik tertentu maksiatnya tinggi, level tertinggi. Ya. Berapa yang kita dapatkan oknum-oknum pengajar melakukan pelecehan pada santri misalnya, ya kan? Berapa yang kita dengar tiap hari, ya, pejabat yang korupsi, yang menyalahgunakan wewenang misalnya, atau juga ya sama aja dengan masyarakat dan sebagainya. Udah miskin judi, udah miskin mabuk, udah tahu miskin zina juga gitu kan, ya, udah miskin sombong. Ya, kayak sombong aja bermasalah, miskin sombong lebih masalah, ya kan? Tapi selalu ada jalan keluar. Nah, jalan keluar ini bukan berarti dimudah-mudahkan. Maksiat aja dulu, ntar juga ada jalan tobat, kan? Nah, itu tidak tepat. Seseorang yang menyiapkan rencana maksiat itu dosanya berkali lipat dibandingkan dengan orang yang larut tak sengaja dalam maksiat atau terbawa dalam maksiat. Hati-hati, provokasi setan itu demikian tinggi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad firalkan SAW kepada siapapun hambaku dengan semua status duniawinya ketika melakukan maksiat tingkat tinggi, israf. Saya pernah contohkan pertemuan lalu, israf, berlebihan. Udah banyak dosanya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat di situ cinta Allah. Untuk memberikan kasih, rahmat kan kasih. Kasih itu nggak mungkin muncul tanpa cinta. Ya, rasa cinta dulu baru kasih muncul. Kasih sayang itu kan muncul karena cinta. Kalau nggak cinta nggak ada kasih sayang. Ya, aku mencintaimu, begitu cinta itu muncul baru ada kasih sayang, mengasihi dan menyayangi. Kalau nggak ada rasa cinta nggak mungkin. Ya, ada habbah dulu baru muncul mahabbah. Hub, ya, hub, mahabbah itu kan ekspresi cinta dengan kasih dan sayang. Kapan munculnya? Ketika ada hub benih cinta, habbah benih-benih yang ditumbuh. Ya, habbah itu tumbuhan yang merambat, habbah, kan? Ya, kalau dia tumbuhan yang besar itu nawa namanya. Ya, innallaha fariqul habbi wan nawa. Ya kan, di surat Al-An'am itu ya, hab itu tumbuhan yang merambat, pohon merambat, kan? Kalau nawa pohon besar tumbuh. Nah, kenapa pakai hab turun jadi mahabbah? Karena cinta itu merambat biasanya. Ya, ada tahapan-tahapan untuk berkasih sayang itu sehingga merasakan kesempurnaan dalam cinta itu. Nah, sama orang kembali ke Allah pun ada tahapan-tahapan. Itulah indahnya bahasa Quran itu pakai itu. Nah, ketika tahapan itu pada tingkat tertingginya yang turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah turun rahmat, apa yang terjadi? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tanamkan, pakai rumus yang tadi di ilmu nahwunya. Coba tanamkan ke hatimu, jangan goyah, yang paling dalam. Allah akan mengampuni. Yaghfir pakai fi'il mudhari. Kamu jangan pikirin lagi yang dulu-dulu. Jangankan yang dulu, sekarang kamu tobat, kamu sekarang diampuni, kamu akan dijaga kalau betul-betul mencintaiku, kata Allah. Dijaga dari dosa-dosa besar. Yang dulu diampuni semua dosanya. Gitu. Nanti dibimbing. Kalau dosanya kaitan sama Allah langsung gugur. Tinggal nanti amal soleh meningkat untuk nutupin dikasih hidayah oleh Allah, kasih hidayah. Ya, kasih hidayah. Apa diantara contohnya? Dulu jarang sholat, bahkan nggak pernah sholat, tobatnya dengan rasa cinta pada Allah, diterima tuh tobatnya. Nanti didorong untuk meningkat amal solehnya, naik ibadah sunnahnya, pengen ganti yang dulu-dulu gitu. Ada rasa itu. Nanti kalau kaitan sama manusia, dibimbing supaya selesai dengan manusianya, dilapangkan hatinya untuk minta maaf. Gitu. Karena beda urusan sama Allah dengan urusan sama manusia itu. Kalau dengan manusia dua tahap nanti. Sama Allahnya selesai, sama manusia belum, masih gantung. Makanya urusan manusia itu rumit, sama Allah itu lebih gampang. Ya, rumit itu kenapa? Karena dua tahap. Kalau sama Allah, sama pencipta. Sama manusia dua tahap, sama yang diciptakan Allah kaitan dengan Allahnya juga. Gitu kan? Allah bikin hukum, apa hukumnya? Kalau dengan urusanku aku ampuni, kalau dengan dia kamu taklukkan dulu nafsumu, selesaikan dengan dia, baru turun ridho dariku. Tuh. Jadi kalau belum selesai masih gantung. Ya, makanya ini sering nih saya perbaiki ya persepsinya. Pemahamannya diperbaiki dulu. Jangan dikira kalau sudah selesai puasa itu tiba-tiba kosong-kosong. Ya. Bisa-bisa 10 kosong itu. Hah? Kosong-kosong itu kapan terjadi? Dengan dua hal tadi. Ya, hubungan dengan Allah baik, hablum minallah, hubungan dengan manusia baik, hablum minan nas. Jadi kalau misalnya hubungan dengan Allah baik, dari antara dua dengan kosong itu satu selesai. Nah, dengan manusianya kalau belum selesai masih kosong satu. Jelas? Itu harus diperbaiki. Dan itu ketika menyampaikan pun jelas apa masalahnya. Ya, nggak bisa antum bikin umum. Maafkan ya kalau memang ada salah. Gitu aja. Ya memang ada. Salahnya apa?
Nah, nanti manusianya berapa? Nah, ini makanya jangan main-main kalau bikin dosa kaitan dengan manusia. Hakun adami itu repot. Ya. Manusianya berapa yang terlibat? Pak Duloh misalnya nih. Dulu ada persoalan sama Ipul. Ya kan? Contoh aja, jangan marah ya. Contoh nih, contoh. Nah, Duloh sama Ipul, Pak Duloh sama Ipul ada persoalan nih. Satu misalnya Ipul masalah sama Pak Duloh. Ipul cerita ke temennya, Supernosa misalnya cerita, Amar cerita, Syafiq cerita tuh, yang ngejelek-jelekin Pak Duloh, ya. Tiba-tiba begini misalnya, Ramadan selesai, pas sholat di masjid yang sama, Ipul dengan Pak Duloh, sholat minta maaf, aduh maaf Pak Nek kemarin hilaf katanya. Ya kalau hilaf, untunglah ingat sekarang saya juga mungkin ada salahnya. Salaman tuh berdua, kosong-kosong dua-duanya, tapi antara Ipul dengan Supernosa, dengan Amar, dengan Syafiq belum selesai. Sebelum itu diralat. Tuh, makanya jangan sembarangan pasang status. Apalagi pada aspek yang keliru, belum jelas, sudah ngambil kesimpulan, sudah menyebarkan, sudah bikin gosip, itu ngeralatnya susah. Ya, dan biasanya itu yang paling susah. Kalau Pak Duloh begitu tadi mendapatkan fitnah demikian, itu transferan pahala banyak dari sini tuh, ya piramid itu sampai ke atas tuh. Ya multi level maksiat gitu kan. Ini yang tuh maksiat, ini dapat transfer pahalanya. Yang ini dosa, ikut-ikutan, ya kan? Nah itu yang tidak mudah, dan ini yang paling membahagiakan setan. Tertawa aja setan, makin banyak tuh. Ya, ada reseller nih. Setan paling senang kalau yang begitu tuh. Ya, karena cuma sedikit aja kemana-mana akibatnya tuh. Ya, untuk itulah kemudian dikuatkan kembali sifat tobat itu kalau benar. Yang pertama, selesaikan dengan serius. Hubungan dengan Allah selesaikan. Kalau ada hubungan dengan manusia, taklukkan diri kita. Karena kalau sudah mampu menaklukkan diri kita, itu lebih mudah mengaturnya. Udah habis itu lapang. Ya terserah, yang penting kita nyampaikan aja. Kan orang juga kalau kita datang dengan baik-baik, dengan cara yang baik, dengan mengharap rahmat dan ridha Allah, Allah berikan juga petunjuk kepada orang itu untuk tidak bersikap sembarangan. Ya, memang awal-awal datang mungkin kalau dosanya begitu besar, nggak ngenakin. Begitu datang, ngelihat Aldi mau datang, punya dosa masalah besar, baru ngelihat wajahnya, non siap, siap. Saya bukan siapa, saya Aldi. Ini misal kan, udah nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah nanti berdoa dulu supaya Allah melembutkan hati orang itu untuk memaafkan, berikan kebaikan. Doa dulu. Nah dengan doa itu kemudian bisa ada kelembutan-kelembutan, ada ketenangan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftahli futuhal arifin. Buka ya Allah hatiku supaya kitanya arif, ya. Walaupun Mus'ab hatinya arif, gitu ya. Nah, jadi nanti begitu sudah arif, bijak, kita bisa datang, lembut. Ya, lembut. Hati udah lembut, ya Latif, ya Latif, ya Latif, kan? Lembutin hati kita tuh, minta sama Allah. Nah, kitanya udah nyaman, bisa datang, tergerak, habis itu tuh lancar. Dan hebatnya, kayak nggak punya masalah, leplong aja. Leplong. Nanti lawannya, kalau kita mendapat perlakuan kurang baik dari orang, lawannya apa? Al-kazimin al-ghaidha wala afina 'anil nas. Balik ke yang kemarin. Nanti urusan kita dengan orang itu ditutup, kitanya lapang aja, nggak kepikiran. Dan kita pun nggak tahu, difitnah, dituduh, dibikinin hoax, kita nggak tahu karena kita banyak pekerjaan yang lain. Hanya fokus pada yang lain saja, sementara orang itu masih sibuk dengan pekerjaannya. Jadi sepanjang belum minta maaf, itu selalu gelisah, kitanya nggak kepikiran. Karena persoalan dia belum selesai. Jelas ya? Nah itu. Kemudian utang. Jangan disimpulkan kalau berdosa utang lunas. Nah, utang tetap ada. Ya kan? Nah, tobat misalnya dari korupsi, gimana tuh membebaskan hartanya? Ada babnya juga. Ada babnya sendiri. Ya, pernah mencurinya fisik, ya kan ada dua tuh, curi hati orang dengan curi fisik. Ya kan? Istri orang digoda-goda sampai cerai dengan suaminya, balik sama dia, ya kan, curi hati orang tuh. Ya kan? Nah, itu juga salah. Cara tobatnya gimana? Islam tuh detail sekali. Dan kasus-kasusnya mungkin terjadi. Ya, kemudian apalagi? Ya, pencurian dan seterusnya. Ya, dosanya bagaimana? Tobatnya bagaimana? Terus riba misalnya tobatnya bagaimana dan seterusnya. Ya, jangan aneh-aneh lah, aneh-aneh. Antum yang riba, ustadz yang suruh bayarin, gitu kan? Aneh mau hijrah ustadz, mohon dibantu, kena hutang riba. Ya kita suruh bayarin, kapan kita ceramahnya? Tobat dulu yang benar, ikhtiar dulu. Jangan datang ke ustadz suruh bayarin, gitu kan? Ya, berikan ustadz kesempatan membimbing lewat ilmunya. Antum ikhtiar. Ya, kalau nggak ikhtiar, nggak yakin sama Allah, belum muncul mahabbahnya. Yang punya rezeki siapa? Allah. Minta doa sama ustadz. Bayar cari sendiri, ikhtiar dulu. Ya, datang ke Basnas, datang ke mana, konsultasi. Ya, ada sekarang paket lengkap ustadz itu. Udah ngajar pulang diketok, malam ditungguin gitu kan. Wah. Tapi alhamdulillah, artinya ada kesadaran. Ya.
walaupun cara masih belajar dengan yang lainnya. Nah, itulah mahabbah, untuk mendapatkan rasa cinta. Makanya kita saling mendoakan, termasuk orang-orang yang ada di LP misalnya, lembaga pemasyarakatan, kita doakan tiap hari, doakan supaya mereka jadi baik, dapat cinta Allah, gitu kan, sehingga keluar jadi baik lagi, ya, dan bersyukur karena diisolasi supaya tetap belajar pada kebaikan. Kita doain, jangan pelit berdoa, doakan nggak bayar, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu masih umum, satu-satu. Ya Allah, doain, ya, pemimpin doakan, ulama doakan, rakyat doakan, ya Allah, siapa di lingkungan kita berikan hidayah, ya, orang-orang berlaku maksiat, ya Allah terima taubatnya. Itu mungkin dari sekian banyak boleh jadi ada 1-2 yang sampai saat kita ikhlas sampai beberapa orang balik jadi baik, gitu ya. Nah, kalau kita bersikapnya seperti itu, insya Allah baik. Walaupun selalu akan menghadapi ujian, itu biasa dalam hidup. Masya Allah, betapa indah jalan taubat yang diajarkan Al-Quran. Semoga kita semua bisa segera memperbaiki diri, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan menjadi hamba yang dicintai Allah. Ingatlah sahabat, pintu taubat selalu terbuka, maka jangan menunda lagi. Mari kita saling mendoakan agar Allah memudahkan kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jangan lupa, doakan juga Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar agar menjadi saksi bahwa kita telah mendoakan beliau. Semoga beliau senantiasa sehat, dijaga oleh Allah, dan ilmunya terus bermanfaat untuk umat. Tinggalkan pesan terbaikmu di kolom komentar, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, dan dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.